Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah, sehingga pada malam yang suci, malam yang berkah di bulan Ramadan ini, Allah masih memberikan kita izin, memberikan kita kesempatan berkumpul bersilaturahim di masjid yang penuh mubarakah ini. Salawat dan taslim senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jamaah tarwih rahimahullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini itu hanyalah permainan, hanyalah perlombaan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kalian, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Jamaah sekalian, sepertinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengibaratkan kepada kita manusia. Allah ingin menyampaikan, mengibaratkan, mengisyaratkan kepada kita hambanya, wahai manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini itu hanyalah perlombaan. Kalian manusia berlomba-lomba mencari harta, kalian manusia hanya berlomba-lomba mencari materi, kalian manusia berlomba-lomba mencari jabatan, kekuasaan, kenikmatan dunia lainnya. Lalu kalian manusia hambaku akan lupa kepada tugas pokok sebagai seorang hamba terhadap. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran memang pernah diceritakan bahwa hakikat kehidupan yang kita jalani memang adalah perlombaan. Di dalam perlombaan ada yang menang dan ada yang kalah. Jamaah sekalian, Al-Quran memberikan peringatan kepada hamba-hamba Allah. Al-Quran memberikan isyarat kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia. Apa kata Al-Quran? Alhaakumut takatsur, sungguh kalian telah lalai. Manusia telah lalai, kata Al-Quran. Apa maksudnya manusia telah lalai? Dialah manusia hamba Allah yang tidak menggunakan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baik mungkin. Dia hanya menggunakan waktu tersebut untuk mencari harta. Dia hanya menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari materi, mencari jabatan, mencari kekuasaan, kenikmatan dunia lainnya. Kapan mereka akan sadar? Kapan mereka akan berhenti dari mencari kenikmatan dunia? Hatta durtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam perkuburan. Barulah hamba Allah sadar, barulah manusia akan sadar, ternyata sia-sia aku mencari harta,
ternyata sia-sia waktuku selama di dunia, ternyata sia-sia seluruh apa yang kuincar, seluruh kenikmatan yang telah kugapai di dunia ini. Jamaah tarwih rahimakumullah, di dalam Al-Quran menggunakan kata al-maqabir. Kata al-maqabir di dalam ilmu sharaf menunjukkan arti tempat, yaitu al-maqabir bermakna pemukiman. Sepertinya hadirin, Al-Quran ingin menyampaikan, mengisyaratkan kepada kita, wahai manusia, silahkan kalian mencari harta, silahkan kalian membangun istana, silahkan kalian membangun perumahan yang begitu megah dan luas. Tapi ingat kata Al-Quran, ingat perintah Allah, ingat tuntutan Allah, bahwa ada pemukiman yang menunggu kalian, pemukiman yang menunggu hamba Allah. Siap tidak siap pasti kalian akan masuk. Mendaftar tidak mendaftar, sudah pasti kalian terdaftar. Itulah pemukiman, perumahan, pekuburan indah. Seluruh manusia, seluruh hamba Allah pasti akan masuk ke dalam perumahan, pekuburan indah. Seluruh hamba Allah akan dipanggil oleh Allah, entah kapan, entah di mana, dan entah bagaimana Allah akan memanggil hamba. Jamaah tarwih rahimakumullah, kehidupan yang kita jalani memang penuh dengan perlombaan. Kita berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan usia, berlomba dengan waktu. Yang jangankan mundur, berhenti saja kita sudah kalah. Maka kata Al-Quran, berlomba-lombalah kalian fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan, bukan perlombaan dalam kemaksiatan, bukan perlombaan mencari kenikmatan dunia. Tapi Allah perintahkan hambanya untuk berlomba-lomba mencari seluruh ibadah-ibadah ridha Allah terhadap Allah. Jamaah sekalian, kehidupan yang kita jalani itu sangatlah singkat. Waktu berjalan tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan. Waktu berjalan begitu saja. Kedengarannya hadirin, umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kedengarannya umur seperti itu. Sangatlah panjang, sangatlah lama. Tapi begitu kita rasakan 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun, ternyata umur seperti itu berlalu begitu saja tanpa kita rasakan, tanpa kita sadar. Menurut Syekh Ibnu Athaillah yang merusak manusia, ketika manusia berangkat dari perasaan, ketika manusia berangkat dari perasaan, artinya apa? Yang merusak manusia ketika dia masih merasa dirinya masih muda. Yang merusak manusia ketika dia tidak sadar bahwa dirinya telah di ujung maut. Yang merusak manusia ketika dia masih terus merasa dirinya masih remaja. Dia tidak pernah salat, tidak pernah puasa, tidak pernah beribadah. Maka tanggung jawab apa, pertanggungjawaban apa yang bisa dia laporkan kepada Allah ketika waktunya telah tiba? Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah tarwih rahimahullah, sungguh merupakan bahan renungan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran. Allah berkata, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh kalian manusia berada di dalam kerugian. Apa maksudnya hadirin? Siapakah manusia yang berada dalam kerugian? Siapakah hamba Allah yang merugi? Kata Al-Quran, dialah manusia yang mensia-siakan waktu. Dialah manusia yang telah lalai menggunakan waktu. Dia hanya sibuk mencari harta, mencari materi, mencari jabatan. Tidak digunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah. Tidak digunakan waktu tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak dia gunakan waktu tersebut untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya.
manusia akan berhenti mencari harta? Kapan manusia akan berhenti mencari materi, mencari jabatan, mencari kenikmatan dunia? Ketika malaikat maut datang untuk menjemput, ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, ketika malaikat maut datang untuk memisahkan antara ruh dan jasadnya, barulah mereka sadar, barulah mereka merasakan, ternyata telah habis waktuku, ternyata inilah akhirku, ternyata sudah saatnya aku dipanggil oleh Allah. Betapa sia-sianya waktu kemarin yang tidak kugunakan dengan sebaik-baiknya, betapa banyak waktu yang Allah berikan kepadaku tapi kusia-siakan waktu tersebut. Barulah hamba Allah akan sadar, tubuh mereka yang dulunya disanjung, dulunya dihormati, dulunya disanjung-sanjung dimanapun mereka berada, karena ada jabatannya, karena ada kekuasaannya. Dia ada di sini dihormati, dia ada di sini disanjung, dia ada di sana, dia dihormati, disanjung, dimuliakan dimanapun dia berada. Tubuhnya yang dulunya bergelimang harta, kini tubuhnya hanya akan menjadi bangkai. Kini tubuhnya menjadi sekujur bangkai, yang mana bangkai itu hanya akan masuk ke dalam pekuburan, yang mana bangkai itu hanya akan berdiam di dalam perumahan pekuburan indah, seperti kata Al-Quran, hatta hurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam pekuburan. Jamaah tarwih rahimahullah, di bulan suci Ramadan ini, waktu yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya, gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin. Kalau ada kesempatan beribadah, maka kerjakanlah. Kalau ada kesempatan bersedekah, maka kerjakanlah. Jangan tunggu kesempatan beribadah itu sudah tidak bisa kita kerjakan. Jangan tunggu kesempatan bersedekah itu sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada hambanya untuk terus bersama kedua orang tuanya, maka gunakanlah kesempatan tersebut untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan tunggu kedua orang tua kita dipanggil oleh Allah. Jangan tunggu kedua orang tua kita telah berada di alam barzakh. Jangan tunggu kedua orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah baru kita menyesal. Wahai orang tuaku, bagaimana aku ingin berbakti kalau engkau telah dipanggil. Jangan tunggu ketika kedua orang tua sudah tidak ada bersama dengan kita. Makanya di bulan suci Ramadan ini, kalau masih ada kesempatan semua hal itu, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.